Hari ini kita akan berandai-andai dan menjelajahi kemungkinan lain dari sudut pandang filosofis. Siapa karakter wanita yang jika dipasangkan dengan Naruto tidak hanya akan menciptakan hubungan yang menarik, tapi juga melengkapi dan menantang filosofi hidupnya? Nomor 5, Temari. Di urutan kelima, kita tetap memilih Putri Angin dari Sunagakure, Temari. Usianya hanya sedikit di atas Naruto, menjadikan mereka satu generasi. Alasan filosofis, persatuan pragmatisme dan idealisme. Filosofi di baliknya tetap relevan. Perpaduan antara idealisme naif dan pragmatisme yang tajam. Naruto adalah seorang idealis murni yang percaya pada kekuatan persahabatan. Temari sebagai seorang politisi dan shinobi yang dibesarkan di lingkungan keras adalah seorang pragmatis sejati. Hubungan mereka akan menjadi simbol aliansi yang sempurna. Naruto membawa mengapanya, mengapa kita harus berdamai. Temari membawa bagaimananya, bagaimana kita secara strategis mencapai perdamaian itu. Dia tidak akan hanya mendukung mimpi Naruto, dia akan membangun fondasi yang realistis untuk mimpi tersebut. Ini adalah hubungan di mana cinta tumbuh dari rasa saling menghormati atas kekuatan yang berbeda, menciptakan kemitraan yang seimbang antara hati dan pikiran. Nomor 4, Fu. Selanjutnya seorang karakter yang memiliki koneksi paling fundamental dengan Naruto. Fu Jinchuriki ekor 7. Alasan filosofis, cermin penderitaan dan empati mutlak. Ini adalah penemuan belahan jiwa melalui penderitaan yang sama. Filosofi dasarnya adalah empati yang lahir dari pengalaman serupa. Mereka berdua tahu persis bagaimana rasanya menjadi Jinchuriki, dikucilkan, dianggap monster, dan merindukan persahabatan. Tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa memahami beban Naruto sedalam Fu. Fu dengan sifatnya yang ceria meski memiliki masa lalu yang tragis adalah cerminan dari semangat Naruto sendiri. Mereka tidak akan saling mengasihani, melainkan saling menguatkan. Hubungan mereka akan menjadi bukti bahwa luka tergelap sekalipun bisa disembuhkan jika kau menemukan seseorang yang mengerti tanpa perlu kau jelaskan. Ini adalah filosofi cinta sebagai tempat berlindung yang aman. Nomor 3, Karin Uzumaki. Di nomor 3 kita punya satu-satunya orang yang berbagi darah dan warisan dengan Naruto di generasinya, Karin Uzumaki. Filosofinya adalah tentang akar, warisan, dan menemukan kembali jati diri. Naruto tumbuh tanpa tahu apa artinya menjadi orang Uzumaki. Karin meskipun tahu, identitasnya dibentuk oleh trauma dan eksploitasi, rekonstruksi identitas dan penebusan klan. Hubungan Naruto dan Karin akan menjadi perjalanan untuk menyembuhkan dan membangun kembali klan Uzumaki, bukan dari darah saja, tetapi dari semangat. Naruto dengan kekuatan hatinya bisa menunjukkan pada Karin cinta yang tulus dan tanpa syarat. Sebaliknya, Karin bisa memberikan Naruto koneksi ke masa lalu dan warisan yang tidak pernah ia miliki. Ini bukan sekedar romansa. Ini adalah sebuah misi untuk merebut kembali nama besar Uzumaki dan memberinya makna baru yang positif. Nomor 2, Kurosuchi. Di posisi kedua kita punya seorang Kage masa depan yang usianya sebaya dengan Naruto, Kurosuchi dari Iwagakure. Alasan filosofis, rekonsiliasi sejarah dan politik generasi baru. Ini adalah pilihan yang sangat kuat secara filosofis. Hubungan mereka akan menjadi personifikasi dari perdamaian dan pemutusan siklus kebencian. Ingat, Iwagakure dan Konoha adalah musuh bebuyutan. Kebencian Iwa terhadap kilas kuning Konoha, ayah Naruto, sangatlah dalam. Kurosuchi tumbuh dalam doktrin kebencian itu. Sebuah hubungan antara dia dan Naruto akan menjadi simbol paling kuat dari rekonsiliasi. Ini lebih dari sekedar aliansi politik, ini adalah penyembuhan luka sejarah melalui ikatan personal. Naruto yang mendedikasikan hidupnya untuk memutus rantai kebencian akan membuktikannya secara harfiah dengan mencintai seseorang dari pihak yang paling membenci warisannya. Hubungan mereka akan menjadi dialog konstan antara masa lalu yang pahit dan masa depan yang penuh harapan. Ini adalah cinta yang bersifat politik sekaligus sangat pribadi. Membuktikan bahwa generasi muda bisa memilih jalan yang berbeda dari pendahulunya. Nomor 1, Sion.
Dan di nomor 1, kandidat yang secara usia sangat pas dan paling menantang filosofi hidup Naruto secara langsung, Shion sang pendeta wanita. Filosofinya adalah pertarungan antara takdir dan kehendak bebas. Puncak dari analisis kita tetap pada Shion. Hubungan mereka adalah dialog abadi antara takdir, determinisme, dan kehendak bebas, free will. Shion hidup terkurung oleh ramalannya. Dia melihat masa depan yang mengerikan dan percaya bahwa takdir adalah sesuatu yang mutlak dan tidak bisa diubah. Dia adalah representasi dari pandangan dunia yang fatalistik. Naruto bertebalikan. Dia adalah perwujudan dari kehendak bebas. Seluruh hidupnya adalah bukti bahwa takdir bisa dilawan dan masa depan bisa diciptakan melalui tekad. Jalan ninjanya adalah menolak untuk menyerah pada nasib. Hubungan mereka akan menjadi medan pertarungan filosofis setiap hari. Naruto akan terus menantang pandangan Shion, sementara Shion akan terus menguji keyakinan Naruto. Pada akhirnya, cinta mereka bisa melahirkan sintesis baru bahwa takdir mungkin menunjukkan sebuah jalan, tetapi kehendak bebaslah yang menentukan bagaimana kita melangkah di jalan itu. Ini adalah cinta yang paling transformatif, karena ia memaksa keduanya untuk terus-menerus mendefinisikan kembali keyakinan mereka. Jadi, itulah 5 wanita sebaya yang secara filosofis bisa menjadi pasangan ideal untuk Naruto. Masing-masing menawarkan sebuah narasi yang unik dan mendalam, dari rekonsiliasi politik hingga pertarungan melawan takdir itu sendiri. Host, silakan memilih filosofi mana yang menurut Anda paling menginspirasi jika diaplikasikan pada konteks pernikahan, bukan sekedar lensa filosofis dalam hidup Anda. Jika berkesempatan, silakan untuk memilih 2 filosofi pernikahan yang sejati dilihat dari karakter mereka yang sudah diuraikan.